Oke ya, kita mulai mungkin ya. Udah ada beberapa soal nih. Oke ya, kita mulai ya. Nanti sisa waktunya digunakan buat proses ya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Tetap semangat belajarnya. Salam kenal ya dengan saya Kak Yana, atau boleh panggil kalau Kak Tony manggilnya Kang Yana ya. Atau Pak juga boleh, bebas aja ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba diskusikan ya tentang subtes di penalaran umum. Nah, jadi kita menggunakan nalar ya untuk apa nih biasanya ngambil kesimpulan ya atau menentukan kualitas suatu kesimpulan ya. Kemudian nanti juga ada penalaran angka-angka atau kuantitatif. Ya, ini kalau di SNBT kemarin itu ada berapa? 30 soal ya. Gitu, ada 30 soal. Nah, ini nanti nggak terlepas dari apa namanya nih, kan pernah belajar ya, logika matematika tuh, ya minimal yang jika P maka Q yang itu loh, silogisme. Ya nanti sedikit-sedikit kita bahas ya. Nomor satu, gimana? Ada yang sudah jawab nomor satu? Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan? Nah, simpulan. Ya, simpulan di bawah ini yang benar. Ya, kalau kita lihat optionnya ini apa nih kata-katanya nih, ada investasi, kemudian lapangan kerja, kemudian perizinan usaha, ya investasi, gitu kan ya. Berarti ruang lingkupnya ini kan, ya. Jadi tiga kalimat ini atau tiga premis, ya investasi yang tumbuh, lapangan pekerjaan, kemudian perizinan usaha. Sudah ada yang jawab nih? Gimana? Sudah ada yang jawab? Alia, Aim, Fatih, kita diskusi ya. Fatina, silakan yuk di chat boleh ya, nanti kita cross check coba ya. Ginova, Haikal, Hanif, Kean, betul? Kean atau Kian ini? Muhammad Rafa, Nabilah ya. Nabila, Naufal ada dua nih. Naufal Mumtaz, Randy, Rara, Sabrina, Sultan Faris, Tasya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, jawab yang A ya. Coba kita perhatikan di sini ya. Jadi istilahnya kita screening dulu kira-kira kalimat mana yang perlu kita tandain. Oke ya. Nah, jika apa namanya nih Presiden Jokowi mengatakan bahwa investasi yang tumbuh. Oke, kita garis bawah ini. Investasi yang tumbuh adalah penyebab terbukanya lapangan kerja baru. Oke ya. Kemudian, lapangan kerja baru tidak terbuka apabila perizinan usaha lambat. Nah, jadi kita curiganya ke kalimat yang ini. Ya, tadi udah kita tandain kan, investasi yang tumbuh, kemudian lapangan kerja, ya satu lagi apa? Perizinan usaha. Nah, kalimat pertama ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita tambahin kata jika, karena kita nanti pakai konsep silogisme ya. Kalau yang apa namanya yang lupa silogisme itu yang ini loh. Kalau P maka Q, kemudian Q ya. Jika Q maka R, maka kesimpulannya apa? P maka R. Gitu ya kesimpulannya ya. Nah, ini kalau kita tambahin di sini kalimatnya pakai jika. Jika investasi tumbuh ya, penyebabnya nah atau maka gitu ya, terbukanya lapangan kerja baru. Nah, jadi premis yang pertama ya P ini kita misalkan apa nih investasi tumbuh ya atau investasi yang bertumbuh. Nah, ini investasi tumbuh ya. Kemudian terbukanya lapangan kerja baru. Nah, ini kita misalkan Q-nya ya. Jadi ini P-nya, ini Q-nya. Ya, Q-nya apa nih? Terbukanya lapangan kerja baru.
ya. Terbuka lapangan kerja baru. Ini agak sempit ya buat nulis-nulisnya nih, jadi tolong diperhatikan aja ya. Jadi penulisannya ya, penulisannya nih apa namanya kalimatnya maka ya, jika P maka Q. Nah, ini penulisan logika matematikanya. Ya, jika investasi tumbuh, maka terbuka lapangan kerja baru. Ya, jadi jika P maka Q. Oke, dari kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua, lapangan kerja baru tidak terbuka apabila. Nah, hati-hati nih. Ya, untuk kalimat jika ya itu bisa ditaruh di belakang. Ya. Nah, bisa diganti dengan apa nih? Apabila. Gitu. Ya, lapangan kerja baru tidak terbuka apabila perizinan usaha lambat. Nah, perizinan usaha lambat ya ini kita misalkan R gitu ya, karena kan berbeda nih. Jadi si R ini perizinan usaha lambat. Oke. Kurang kelihatan ya. Nah, kalimat ini kan bisa kita balik. Jika perizinan usaha lambat, maka lapangan kerja baru tidak tersedia. Paham ya? Jadi kalimat yang kedua, ya. Jadi istilahnya nih premis satunya di mana nih? Di sini deh, ya. Tadi yang premis pertama, jika investasi tumbuh, maka lapangan kerja kerja baru terbuka. Oke. Nah, kalimat yang kedua atau premis yang kedua, jika perizinan usaha lambat, ini apa nih? R, betul ya? Yang ini nanti, jika R, maka lapangan kerja baru tidak terbuka. Nah, tadi kan kalau lapangan kerja baru terbuka, kita simbolkan dengan apa? Dengan Q. Nah, di sini pakai negasi Q, gitu. Ya, negasi itu apa? Kalau kebalikannya, gitu. Jadi kalau terbuka lapangan kerja baru, dia Q. Ya, kalau tidak terbuka lapangan kerja baru, maka negasi Q. Oke? Ya, paham ya? Sampai sini ya. Oke, ini hilang nih, sebentar. Oke, ya. Nah, jadi kita punya dua nih, ya. Ada dua premis. Yang pertama adalah jika P maka Q. Ini tadi rumus umum ya. Kemudian yang kedua, ya R apa namanya nih? Maka negasi Q. Nah, hati-hati nanti bentuk ini ya bisa juga kita ganti. Ya, caranya gimana? Kalau kita tukar nanti gini jadinya. Negasi Q maka negasi R. Negasi nanti jadi Q. Q maka negasi R. Ya. Nah, jadi ini kita tulis di sini ya. Jadi di sini Q maka negasi R. Nah, kalau sudah begini ya, maka kesimpulannya silogismenya ini kita coret ya. Nah, jadinya jika P maka negasi R. Oke? P itu apa tadi? Jika investasi tumbuh, gitu kan? Ya, R apa tadi? Perizinan usaha tidak lambat. Ya, karena ada negasi. Gitu. Ada nggak tuh yang option yang begitu? Jika investasi tumbuh, maka perizinan usaha tidak lambat. Mana? Investasi tumbuh. Oke. Ya, kalau ini udah salah nih. Oke ya, yang A salah ya. Perizinan usaha tidak lambat. Nah, ini oke, ini sama kalimatnya. Perizinan usaha tidak lambat apabila investasi tumbuh. Ya, atau jika investasi tumbuh maka perizinan usaha tidak lambat. Oke, jadi jawabannya yang B. Gimana? Ada yang B nggak jawabannya? Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ya, jadi ada modifikasi di sini ya. Ada modifikasi di sini. Ya, jika R maka negasi Q supaya bisa kita apa namanya? Bentuknya seperti ini, ya, silogisme begini, ya. Maka ini kita balik, ya. Gitu. Ini kita balik, nanti negasi Q-nya kita taruh di kiri, tapi tambah negasi dulu. Ya, negasi Q, kemudian maka negasi R. Negasi dengan negasi ini hilang, nanti Q dengan negasi R. Ya, jika Q maka negasi R. Oke, gimana?
Ada pertanyaan? Ya, jadi bentuknya begini ya. Untuk mengubah-ubah nih. Jadi kadang kita nggak langsung dapetin bentuk begini. Ya, gitu. Jadi kalau bentuk P maka Q, ya ini bisa nanti negasi Q, negasi P. Gitu. Ya, atau satu lagi negasi P atau Q. Nah, ini tiga bentuk ini sama, ini setara. Ya, paham ya? Oke, ini nomor satu, mudah-mudahan paham ya. Jadi kita lihat kalimat intinya yang mana gitu. Ya, kita lihat kalimat intinya yang mana nih ya untuk ngambil kesimpulan. Oh, ini tentang investasi. Kemudian ada lapangan kerja, ya. Kemudian ada tentang perizinan, gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau terlalu cepat boleh di apa namanya dikasih tahu ya. Kemudian nomor dua. Nomor dua ada yang jawab apa nih? Ayo, nomor dua. Ada yang udah jawab? Boleh dicet jawabannya. Salah benar nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Oke, Alia yang B. Ya. Nah, coba kita baca. Yang B itu apa? Selain menggunakan media sosial, toko tersebut juga menggunakan brosur. Nah, ini ya. Coba kita lihat nanti ya. Manajer toko kain Z menyatakan bahwa penyebab naiknya angka penjualan kain pada tahun ini disebabkan, oke, Aim yang C, oke, kita cross-check ya, disebabkan penggunaan aplikasi media sosial dan penjualan secara daring. Oke, Naufal yang C juga ya. Nah, hati-hati kalau ada kalimat disebabkan dengan menyebabkan itu berbeda tuh. Ya, gitu. Jadi kalau disebabkan ini ya, maka ini identik dengan jika. Jadi jikanya di tengah. Kalau menyebabkan berarti itu kan efek. Ya, kayak tadi tuh. Ya, investasi tumbuh menyebabkan. Nah, menyebabkan itu bisa kita ganti dengan maka. Ya, tapi kalau untuk kalimat ini ya istilahnya kalimat pasif ya kalau di bahasa Indonesia ya. Gitu. Jadi, jika penggunaan aplikasi media sosial dan penjualan secara daring ya digunakan, maka angka penjualan kain pada tahun ini akan naik. Itu kalau kalimatnya kita balik. Oke? Paham ya? Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar ya akan memperkuat argumen manajer di atas. Nah, ini biasanya harus berhubungan. Istilahnya apa sih? Harus relate gitu ya. Ya, ini ada aplikasi. Coba kita lihat di bawah, ada nggak sih yang menyatakan aplikasi? Nah, itu dulu deh. Ya, mana yang menyatakan aplikasi ini? Aplikasi, nah ini ada nih, aplikasi media sosial, ya, atau penjualan daring, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita balik lagi, ya, ke pakai konsep jika maka, ya, maka si P-nya itu bisa kita, ya, P-nya ini adalah penggunaan aplikasi media sosial, oke? Ya, penggunaan aplikasi media sosial. Ya, jadi jika aplikasi media sosial digunakan, gitu ya kalimatnya ya. Nah, Q-nya maka penjualan kain pada tahun ini meningkat atau naik. Ya, itu jadi angka penjualan naik pada tahun ini. Oke. Nah, boleh nggak sih kalau misalkan kita apa namanya nih? Kalau Q-nya adalah angka penjualan naik pada tahun ini, ya, berarti kan tahun sebelumnya itu tidak naik, betul nggak? Ya, jadi negasi dari Q ini, negasi Q ini, ya, berarti pada tahun sebelumnya angka penjualan tidak naik. Gitu kan negasinya kan? Karena di sini sudah dijelaskan nih, angka penjualan kain pada tahun ini ya dia naik.
jika menggunakan aplikasi media sosial. Ya, berarti kan negasi key-nya pada tahun sebelumnya gitu ya. Jadi pada tahun sebelumnya ya angka penjualan tidak naik, gitu kan artinya kan? Ya, ini mudah-mudahan kebaca ya, nanti diperbaikin ya tulisannya nih, ya agak kurang enak ya. Jadi pada tahun sebelumnya angka penjualan tidak naik, itu negasinya, ya kan? Nah, masih ingat nggak dengan modus ponens atau tollens gitu? Tadi namanya silogisme ya, yang P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Nah, kalau yang ini ya, ini nanti jika P maka Q gitu kan ya, jika menggunakan aplikasi media sosial, maka angka penjualan naik pada tahun ini. Nah, kalau ada negasi Q, ya maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P apa artinya? Tidak menggunakan apa? Aplikasi media sosial. Gitu ya. Jadi kita balik ini ya ke kalimat yang ada gitu ya. Kalau misalkan tadi yang B ya, selain menggunakan media sosial ya, ini menggunakan brosur. Nah, ini lebih ke asumsi gitu. Ya, ini lebih ke asumsi. Di sini kan nggak ada informasi ya tentang brosur gitu kan, betul ya? Nah, jadi pernyataan yang benar dan memperkuat ya berarti tidak menggunakan aplikasi media sosial. Kapan? Ya, berarti pada tahun sebelumnya. Ya, pada tahun sebelumnya toko kain Z tidak pernah menggunakan aplikasi media sosial. Oke ya. Nah, baru tahun ini ya toko kain Z menggunakan media sosial ya sehingga penjualan kainnya meningkat. Oke ya. Jadi ini yang C jawabannya. Ya, paham ya? Jadi apa caranya ya? Kita cari kira-kira kalimat yang berhubungan dulu gitu. Jadi kalimat yang di sekitaran ini ya, penggunaan aplikasi media sosial ya, penjualan kain pada tahun ini gitu. Ya, jadi kalau kayak brosur, kemudian sudah terkenal, nah ini sebetulnya istilahnya tuh asumsi gitu, ya di luar teks. Oke, paham ya? Lanjut ya. Nah ini model Ini modus tollens. Ya, tapi kita nggak usah nggak apa-apa. Ya, yang penting polanya aja. Jika P maka Q, negasi Q hasilnya negasi P gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ini ada istilah kuantor. Ya, kuantor itu istilah kuantitas ya. Jadi semua, sebagian, beberapa, setiap, ada dan sebagainya yang mendahului sebelum kata benda. Ya, ini sebetulnya ada rumusnya. Atau nomor 3 cross check dulu. Siapa yang udah jawab nih? Jawabannya apa nih? Ya, boleh dicek jawabannya ya. Di sini kesimpulan ya. Yang A. Oke, langsung kita cross check. Semua wanita kota memiliki rambut panjang. Sebagian wanita kota ya memiliki hidung indah. Kesimpulannya semua wanita kota berambut panjang dan memiliki hidung indah. Hati-hati. Yang memiliki hidung indah itu hanya sebagian. Oke? Paham ya? Nah, jadi salahnya di mana di sini? Ini harusnya pakai kata sebagian. Nah, nanti saya kasih rumusnya nih nanti ya. Oke, selain yang A, jadi yang A salah ya. Ya, jadi yang hidungnya indah ya, bukan nama orang yang indah nih, ya, bukan hidungnya indah. Ya, memiliki hidung indah itu sebagian, bukan semua. Ya, mana lagi yang pasti salah? Coba yang B, semua wanita kota berambut panjang dan memiliki hidung tidak indah. Ah, ini juga semua. Ya, gitu. Jadi ini salah. Oke. Ini harusnya apa? Harusnya pakainya sebagian. Ya, harusnya sebagian. Gitu ya. Jadi sebagian wanita kota berambut panjang dan hidungnya tidak indah. Ya.
Ada juga sebagian wanita kota berambut panjang dan hidungnya indah, gitu kan? Ya, jadi ini salahnya pakai kata semua. Nah, kalau gitu yang mana nih? Sebagian wanita kota berambut panjang dan memiliki hidung tidak indah. Nah, ini kan kebalikan dari yang C kan? B dengan C kan? Jadi jawaban kita yang C, gitu. Paham nggak? Ya, sebagian wanita kota tidak berambut panjang. Hati-hati, semuanya berambut panjang gitu ya. Gitu. Semuanya berambut panjang. Ya, dan memiliki hidung tidak indah. Semua wanita kota berambut tidak panjang. Oke, oke. Nah, kalau belum kurang paham ya coba kita eh, kasih rumusan dulu deh. Gini ya. Nah, ini dulu diingat-ingat nih. Jadi kalau semua A adalah B. Ya, jadi semua A adalah B. A itu apa tadi? Berarti semua wanita kota. Ya, B-nya apa? Berambut panjang. Itu ya. Semua A adalah B. Kemudian sebagian A adalah C. C-nya apa tadi? Sebagian wanita kota itu sebagian A adalah C. C-nya apa tadi? Hidung indah, gitu ya, memiliki hidung indah. Nah, ini ada beberapa kesimpulan. Ya, yang pertama, ya kesimpulannya, kalau mau pakai kata sebagian, ya, jadi sebagian A adalah B dan C atau C dan B. Ya, ini kesimpulan pertama. Ya, gitu. Jadi sebagian A adalah B dan C. Sebagian wanita kota, ya, apa tadi? Memiliki rambut panjang dan hidung indah. Oke. Kemudian bisa juga ya sebagian A adalah apa? B dan bukan C. Gitu. Ya, sebagian A adalah B dan bukan C. Ya, jadi sebagian wanita kota memiliki rambut panjang dan tidak hidungnya tidak indah, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, boleh pakai semua, ya. Boleh pakai semua. Nah, nanti gini kalimatnya, ya. Semua A yang. Nah, ada kalimat tambahannya yang, ya. Semua A yang C ya adalah B, gitu. Ya. Jadi semua wanita kota yang hidungnya indah memiliki rambut panjang. Nah, ini tiga kesimpulan ini yang biasanya ya digunakan untuk menjawab soal-soal. Gitu. Kira-kira paham nggak nih? Ayo, boleh direspon ya. Boleh direspon ya. Nah, jadi yang betul yang mana? Yang C gitu ya. Jadi kalau pakai sebagian, kita ambil yang sebagian. Ya, gitu. Kalau pakai sebagian, semua sebagian, nah nanti kesimpulannya sebagian. Itu yang A kenapa salah? Karena semua harusnya sebagian. Ya, yang B juga sebagian. Ya, nah yang C benar. Ya, karena kan kebalikan dengan yang B nih, ya ganti semua dengan sebagian. Oke, begitu ya caranya ya. Nah, nanti dilatih lagi ya untuk soal-soal semua sebagian gitu ya. Ini istilahnya kuantor. Oke, kita lanjut di nomor 4. Nomor 4. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Ya, jawab cepat. Sudah ada mungkin yang jawab? Silakan di chat jawabannya. Oke, bentar ya. Oke, dicas dulu nih laptopnya nih. Bentar.
Sebentar ya, cari-carinya dulu. Ya, sambil ini charger ya, sebentar. Yang E, oke, sepakat nih. Yang E, yang E gimana? Eh, ini di soal SNBT yang penilaian umum ya, itu pakai konsep berbanding terbalik dan sebanding. Ya, ini nggak usah dihafalin nanti rumusannya. Oke, ini mayoritas yang E. Yang E 64 ya. Oke, ini kan pasti berbanding terbalik ya. Betul. 8 orang 4 hari. Ya. Kemudian kalau pengen setengah hari, berarti orangnya harus lebih banyak. Gitu ya. Tuh, jadi ini berbanding terbalik. Nanti kalau berbanding terbalik itu gini. Ya, ini 8 orang, ini 4 hari. Ya, kalau pengen setengah hari, ya maka ini berapa? Tentunya angkanya harus lebih besar. Kalau lebih besar, berarti 4 dibagi setengah atau setengah dibagi 4? Ya, berarti nanti 4 dibagi setengah kali 8. Jadi berapa? 64. Oke, paham ya teknisnya ya? Ya, ini namanya berbanding terbalik. Gitu. Kalau nggak paham nanti dijelasin lagi. Ya, ini sudah paham nih, ya berbanding terbalik. Ya. Jadi gimana nih? Oh, orangnya harus lebih banyak. Ya, gimana lebih banyak? 4 dibagi setengah atau setengah dibagi 4? Ya, pasti 4 dibagi setengah. Oke, ya. Lanjut di nomor 5. Nomor 5 tadi ini 1/3/4 ya. Oke, ini ada koreksi ya. Nomor 5 1/1/4. 1/1/4. 1/1/4. Oke, mungkin sudah ada yang jawab untuk nomor 5. Nomor 5 jadi 1/4, setengah, 3/4. Itu 1/1/4 ya. 1/1/4 itu berapa sih? 5/4. Nah, langsung aja deh. Berikutnya berapa? Ya. Oke. Nanti yang setengahnya, ya ini kita ganti aja nih. Biar gampang. Jadi 2/4. Oke. Tuh, udah kelihatan polanya tuh. Sudah ada yang dapat nih? Nah, soal begini, ini gampang-gampang susah ya. Jadi nanti kalau misalkan nggak dapat polanya, ini di skip aja nih. Ya, soal-soal pola bilangan. Oke, ini sudah yang Azam. Oke, oke ya. Gimana nih? Ya, 1/4, 2/4, 3/4. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini yang 3 ini penjumlahan dari 1 plus 2 gitu ya. Kemudian 5 ini penjumlahan dari 2 sama 3. Betul? Ya, berarti berikutnya ya kita tambahin jadi berapa? 8 ya. Jadi 8/4. 8/4 ini sama dengan 2. Oke, betul, Asam ya. Ini apa sih namanya? Fibonacci ya. Fibonacci ini. Ya. Jadi apa angkanya ini ya angkanya itu hasil jumlah ya jumlah dua angka sebelumnya gitu. Jadi angka yang ketiga itu jumlah dua angka sebelumnya. Betul ya? Jadi 1/4 ditambah 2/4, 3/4. Ya, 2/4 ditambah 3/4, 5/4. Gitu polanya. Atau mungkin punya pola yang lain silahkan. Ya. Kemudian 3/4 ditambah 5/4 sama dengan 8/4. Oke? Oke, kita lanjut. Ya. Nomor 6. Mungkin sudah ada nomor 6. 1/7 harus curiga tuh bawahnya tuh. Ya, 1/7 kayaknya dijadiin 7 semua ya.
Oke, silakan kalau yang sudah. Gimana? Oke, ya ini memang agak lama nih, ya. Jadi 1/7, 8/14 itu kan kita bagi berapa? Bagi 2 ya. Jadi nanti ini 4/7, betul ya? Jadi nanti urutannya ini kita jadiin 4/7, ya. Ini berarti berapa nih? 1/7, 1 kali 7 tambah 3 jadi 10/7. Ya, 2 itu berarti 14/7, betul ya? 27, 25/7, 2 kali 7 14, tambah 5 jadi berapa nih? 19/7. Ya, ini yang ini ya. Kemudian yang 3 berarti 21/7. 4 berarti 28/7. Nah, kadang memang kita punya polanya itu apa namanya? Agak sedikit polanya, ya. Jadi kalau kita mulai dari 1/7, kemudian 4/7, ya, kemudian 10/7, ya, kemudian berapa lagi? 14 ya. 14/7, ya, kemudian 19/7, 21/7, 28/7, ya. Coba mana yang membentuk pola nih? Ya, kalau kita lihat yang membentuk pola ini ya. 1/10, betul? Ini ditambah berapa sih? Tambah 9 ya? Tambah 9. 10/19 ditambah 9. 19/28 ditambah 9. Ya, berarti ini untuk berikutnya ya. Nah, kemudian yang 4 nih, ya. 4 kemudian ke berapa? Ke 14 ya. Tambah 10, betul ya? 4 ke 14 ya. 4 ke 14 ditambah 10. 14 ke 21 ditambah berapa? 7. Nah, nanti kemungkinan pola berikutnya 10, 7, nanti 10 lagi gitu kan? Kalau mau jadi pola ya. Plus 10. Jadi berapa di sini? 31/7. Oke ya. Jadi nanti 31/7 itu sama aja dengan berapa? 4, 3/7. Oke. Seperti ini ya, nomor 6. Kita lanjut berikutnya. Nomor 7. 2, 4, 4, 2, 4, 4, 7, 8, 10. Ayo, mungkin sudah ada yang jawab nih. Jadi soal gini kalau misalkan udah langsung klik, biasanya dapat. Ya. Tapi kalau agak lama, udah tinggalin aja. Ya, nanti habis waktunya. Gimana? Sudah ada? Nomor 7? Oke, Rara yang B, Alia yang D. Coba kita cross check ya. Apakah B atau D? Ah, sama-sama 16 nih. Yang D, oke. Ya, kita cross check ya. Gimana nih? Nah, ini lengkap satu ya. Kelihatan lengkap satu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Rara yang D ya. Oke. Benar nggak nih? 2 ke 4. Ya, dikali 2, betul? Dikali 2. Berarti sini dong. Ya, dikali 2. Ya, betul ya? 8 kali 2 berapa? 16. Oke, ada 2 16 nih. Berarti cross check satu lagi ya. 4 ke 7 ditambah 3, betul? Gini. 7 ke 10 ditambah 3. Berarti 10 ditambah 3. Jadi berapa? 13. Nah, berarti gimana? Yang D ya? Oke, sip. Ya, 16, 13. Jadi kalau langsung dapat ya apa namanya? Langsung klik berarti langsung dapat gitu ya. Tapi kalau misalkan lama udah tinggalin aja. Ya, tapi kalau yang SNBT kemarin sih relatif mudah ya untuk pola bilangannya. Oke, nomor 8. Nomor 8 tinggal ketelitian aja di aritmetika sosial nih biasanya atau pakai eliminasi substitusi. Yang penting bisa baca kalimatnya ya. Sudah ada yang dapat belum? Nomor 8. Gimana?
Oke ya, kalau sudah boleh di-chat ya jawabannya ya. Nomor 8, uang Ari 20.000 lebih banyak daripada uang Budi ditambah 2 kali uang Charlie. Ini kita anggap aja ya, ini simbolnya uang Ari A gitu kan, uang Budi B ya, uang Charlie ini C. Ya, jadi kalau kita bikin kalimat matematikanya uang Ari ini ya 20.000 lebihnya gitu kan ya, berarti ditambah 20.000 gitu, 20.000 ya ditambah uang Budi ditambah 2 uang Charlie. Oke, paham ya? Nah, atau nanti kalau kita kumpulin ya simbolnya nih A min B gitu kan. Ya, A min B min 2C ya itu sama dengan berapa? 20.000 ya. Kemudian total uang Ari, Budi dan Charlie adalah 100.000. Ini terlalu tipis nggak sih? Kalau terlalu tipis tolong bilang ya apa namanya tulisannya ya. Karena kalau misalkan ketebalan agak sempit juga gitu. Ya, jadi uang Ari ditambah dengan uang Budi ini agak tebal nih, ya. Ditambah uang Charlie itu berapa? 100.000. Mana? Kurang 1 ya, nolnya ya. Nah, kemudian jika uang Budi dikurangkan dengan uang Charlie, ini jelas nih, ya. Uang Budi dikurangkan dengan uang Charlie, selisihnya 5.000. Gitu. Pertanyaannya berapakah jumlah uang Ari? Jadi uang Ari berapa? Ya. Nah, berarti ya ini boleh cara substitusi atau boleh cara eliminasi. Ya. Oh, mau dieliminasi dulu di sini boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi gimana nih? Bebas saja sebetulnya ya. Yang penting teliti aja. Yang penting apa? Teliti. Ya, jadi kalau mau kita ilangin si B ini ya, ilangin si B berarti ditambahin ya. Gini kan? Ya, berarti nanti di sini kalau hilangin si B berarti kita dapat A sama C ya. Di sini ada B sama C. Atau kita hilangin si A-nya dulu juga boleh. Pokoknya bebas deh ya. Bebas ya. Oke, kita hilangin si A-nya dulu deh. Ya, karena sini ada B sama C ya. Oke, pakai minus ya. A dikurang A jadi 0. Ya, min B ketemu min B. Jadi min 2B nih. Ya, min 2B. Min 2C, min C, min 3C. Betul ya? Betul ya? Sama dengan 20.000 dikurang 100.000 jadi min 80.000 gitu. Ya, berarti nanti di sini min 2B min 3C sama dengan min 80.000. Ini agak panjang ya. Tapi intinya nanti ketemu gitu, ya. Nah, kemudian kalau mau hilangkan yang B, ini kita jadiin 2B. 2B min 2C sama dengan 10.000. Ya. Oke. Ini kita tambahin ya. Ini berarti B-nya hilang ya, habis nih min 3C ditambah min 2C jadi min 5C. Ya, min 5C min 80.000 dengan 10.000 jadi min 70.000. Ini kalau salah tolong di cross check ya. 70 dibagi 15 jadi berapa? 14 ya. Betul? 14.000. Ya. Kalau salah tolong di cross check. Nah, ini si C udah dapat ya. Berarti kita cari si B sekarang. B dikurang C sama dengan 5.000 atau B dikurang 14.000 sama dengan 5.000, gitu kan? Berarti B-nya berapa nih? 14 tambah 5.000 jadi 19.000. Ya, nah baru kita hitung si A. Ya, berarti A-nya adalah 20.000 ditambah B. B-nya berapa tadi? B-nya 19.000 ya, ditambah 2C. 2 dikali 14 jadi 28.000. Oke ya. 20.000 ditambah 19.000 39. 39 ditambah 28 berarti 67, betul? Ya, jadi 67.000. Oke, ini yang E. Ya, jadi soalnya sebetulnya nggak susah, cuman memang hitungannya aja, ya. Hitungannya, konsepnya nggak susah. Oke, ini nomor 8. Nah, kemudian nomor 9 kita menentukan kualitas ya. Oh enggak, ini memperlemah, memperkuat ya.
Mungkin sudah ada yang jawab nomor 9. Pengawas A menyatakan seseorang yang diawasi saat bekerja memiliki produktivitas yang rendah. Nah, dia berbanding terbalik atau kebalikan dengan si B ini. Ya, kalau si B menyatakan seseorang yang tidak diawasi saat bekerja memiliki produktivitas yang rendah. Oke, jadi ada dua pernyataan ya dari pengawas A dan pengawas B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan kompetensi tinggi memiliki produktivitas tinggi ketika diawasi saat bekerja. Nah, kira-kira jawabannya apa? Memperkuat pengawas A atau memperlemah yang A? Memperkuat pernyataan pengawas A. Nah, kalau pengawas A itu kan kalau dia diawasi justru rendah, gitu ya? Betul ya? Kalau diawasi justru rendah, gitu. Yang ini penelitian si ahli ini ya ketika diawasi produktivitasnya tinggi gitu. Jadi kalaupun si A ini nantinya memperlemah. Itu kalau kita screening dulu. Oke? Paham ya? Ini justru memperlemah kalau misalkan ini kita jawab si A. Nah, kalau memperlemah si A berarti memperkuat si B dong. Betul nggak? Ya dong. Ya, karena kan di sini kalau diawasi nih si B ini, seseorang yang tidak diawasi saat bekerja, sorry. Diawasi, ya. Oh, ini yang diawasi. Sorry ya. Jadi betul tadi memperkuat si A, ya, berarti memperlemah si B gitu maksudnya ya. Memperlemah si B. Nah, ya. Memperlemah si B. Nah, terus gimana dong? Ya. Nah, perhatikan ya. Di sini ini seseorang ya, hasil penelitian ini pekerja dengan kompetensi yang tinggi. Hati-hati nih, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini tidak relevan. Paham nggak? Jadi beda dong. Seseorang yang diawasi dengan seorang pekerja dengan kompetensi tinggi. Gitu. Jadi orang kalau yang punya kemampuan tinggi, ya kompetensinya tinggi, dia kalau diawasi kerjanya, maka produktivitasnya tinggi. Kayak gitu. Ya. Oke ya, hati-hati nih. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Jadi ketika tabrakan begini, ya artinya kalau dia memperkuat si A, ya pasti memperlemah si B. Gitu kan ya? Oke ya. Nah, jadi yang paling tepat ya, ini tidak relevan dengan pernyataan pengawas A dan pengawas B. Gitu. Jadi atau beda kriteria lah. Ya, karena penelitiannya itu ke pekerja yang punya kompetensi tinggi gitu. Kalau di sini seseorang ya mungkin bisa pekerja ya, atau mungkin bukan pekerja juga bisa juga gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut nomor 10. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, ya nomor 10. Nah, nomor 10 kira-kira mana yang pasti benar? Boleh di chat yang sudah jawabannya. Ya, jadi salah benar nggak apa-apa ya. Kita lagi belajar, lagi diskusi nih. Nomor 10 coba. Kebiasaan tidur dengan posisi tengkurap dianggap buruk bagi kesehatan karena dapat memberikan tekanan pada bagian punggung dan leher yang mengakibatkan nyeri. Ya, oke, ini menyebabkan punggung dan leher mengakibatkan nyeri. Ya, kebiasaan tidur tengkurap. Gitu kan? Selain itu, tidur tengkurap juga dapat menyebabkan kesemutan. Meskipun demikian, tidur tengkurap dapat membuka saluran pernapasan sehingga dapat mengurangi dengkuran. Paham nih? Jadi ada 3 nih efeknya nih. Makanya ada 3. Jadi kalau ini tidur tengkurap itu jika ya atau premisnya P gitu kan. Ya jika P ya maka gitu kan. Ya jika P. Jadi kalau tidur tengkurapnya adalah P ya, maka Q-nya yang ini nih. Menyebabkan apa aja dia? Punggung dan lehernya nyeri. Ya, berarti ini Q. Kemudian, ya jika tidur tengkurap, dia akan kesemutan. Misalkan ini R. Gitu kan ya, jika P maka R. Ini kalau misalkan kita ringkas nih.
Ya, meskipun demikian tidur tengkurap ya juga bisa membuka saluran pernapasan, dapat mengurangi sehingga dapat mengurangi dengkuran. Nah, ya kalimat yang ini kita misalkan S mengurangi dengkuran. Ya, jika P maka S. Nah, kira-kira mana yang pasti benar? Ya, jadi nggak boleh menyimpang dari pernyataan yang sudah ada. Ya, orang yang mengalami kesemutan tidur dengan posisi tengkurap. Udah pasti benar apa enggak? Ya. Nah, kalau ini kan kebalikan nih. Ya, tadi kesemutan tuh R gitu kan ya. Jika P maka R itu berbeda dengan R maka P. Ini berbeda. Jadi ini salah. Berbeda ya. Jika P maka R itu tidak setara dengan jika R maka P. Kemudian, kesemutan akibat tidur tengkurap dapat menyebabkan tidur tidak nyenyak. Ini nggak ada infonya. Betul? Nggak ada informasinya. Ya, orang yang memiliki gangguan pernapasan dapat disembuhkan dengan tidur tengkurap. Tidak ada nih. Ya, penyembuhan tidur tengkurap ya untuk orang yang mengalami gangguan pernapasan. Nyeri punggung dan leher dialami orang yang mendengkur. Nah, ini juga nih nggak ada nih. Ya, ini nggak ada hubungannya nih. Ya, atau nggak ada informasinya. Ya, dialami oleh orang yang mendengkur. Yang pasti tadi nyeri punggung dan leher itu kalau posisi tidurnya tengkurap. Ya, jika posisi tidur tengkurap maka punggung dan leher nyeri, gitu kan? Ya. Nah, berarti yang benar yang mana? Berarti yang E. Dengkuran sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang. Gitu. Artinya jika tidur tengkurap, ya dengkuran sebagian orang akan berkurang. Gitu. Jadi harus apa istilahnya nih? Harus tahu juga ya kalimat-kalimatnya gitu, ya makna-makna kalimatnya. Ya. Oke, nomor 10 yang E jawabannya. Jadi kalau infonya nggak ada di situ ya pasti salah gitu. Ya, atau negasinya atau kebalikannya juga pasti salah, ya. Oke, next ya, nomor 11. Ini agak-agak cepat nggak apa-apa ya, tapi kalau kecepatan banget tolong diingetin ya. Atau ada yang salah boleh dikoreksi ya, kita sama-sama belajar. Ada 5 orang mahasiswa, P, Q, R, S, dan T tinggal dalam asrama. Ya, masing-masing punya cara sendiri. Ini biasanya pengantar ini agak jarang dibahas dibaca gitu ya. Jadi lebih ke poinnya nih. Ya. Nomor 11 apa sih? Urutan keberangkatan mana yang mungkin tidak terjadi. Oke, silakan yang sudah boleh di chat jawabannya. Ya, silakan. Yang sudah mungkin. Oke, ini bisa cepat nih soal-soal begini ya. Alia yang C. Ini yang tidak mungkin ya, yang tidak mungkin. Oke, betul sepertinya ya. P selalu berangkat paling dulu atau terakhir. Nah, ini kata kunci nih, paling dulu atau terakhir. S selalu berangkat lebih dulu dari T. Jadi S selalu lebih dulu dari T, gini aja, ya. Q selalu berangkat lebih dulu daripada R. Q kemudian R. Oke, Fatina yang B. Oke, yuk kita lihat ya. Yang tidak mungkin loh, yang tidak mungkin, yang tidak mungkin. Ya, jadi kita lihat kriterianya. Nah, ini dulu nih yang awal-awal di subtes SNBT itu cuma 4 subtes. Ya, ini salah satunya penalaran analitik tuh modelnya begini. Ya, tapi kan apa istilahnya boring juga ya soal begini terus gitu. Ya, nah, makanya jadi 7 subtes dan PU-nya memang agak beda dengan PU di soal-soal tahun-tahun sebelumnya ya 2023 ini ya. Oke, kita lihat S mungkin nggak bisa berangkat dengan Siki? Mungkin. Ya kan? Ya. Jadi yang tidak mungkin itu ya ini aja acuannya. S harus lebih dulu dari T. Ya. Q harus lebih dulu dari si R. P ini bisa paling duluan atau paling akhir. Kalau S berangkat bersama Q mungkin. S berangkat bersama R masih mungkin. S berangkat terakhir mungkin nggak? Nah, di sini ada keterangan S itu selalu berangkat lebih dulu daripada T. Jadi kalaupun yang paling akhir tetap nanti si P gitu loh. Ya kan? Ya, jadi ini nggak mungkin yang C gitu. Ya. Oke, paham ya? Nah, itu istilahnya yang sudah pasti. Ya, itu yang sudah pasti. T berangkat terakhir mungkin.
Ya, R berangkat terakhir juga mungkin, gitu ya. Jadi kalau T atau R terakhir ya berarti si P duluan gitu, ya. Oke, berikutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini sebetulnya udah nggak muncul ya kalau nggak salah ya, tapi nggak apa, ini namanya penalaran analogi nih. Kalau dulu memang TPS itu ruang lingkupnya banyak, ada penalaran analogi kan bagian verbalnya, ya, kemudian ada figura ya, figural ya, atau apa tuh, ruang ya, bentuk ruang gitu kan. Ya, nah ini bagian dari penalaran analogi. Samudra, laut. Kira-kira mana nih yang sepadan atau yang setara nih? Samudra itu apa sih? Kumpulan gabungan dari laut, betul ya? Atau laut itu bagian dari samudra. Oke, yang D. Yang D apa? Oke, betul yang D ya. Jadi laut itu bagian dari gitu. Ya, laut itu bagian dari samudra ya. Nah, ini hubungannya bagian dari. Ya, maka pulau bagian dari benua atau ini merupakan tingkatan. Ya, laut, samudra, pulau, benua gitu. Oke, kita lanjut nomor 13. Yuk, 13. Pernyataan. Semua siswa mengikuti senam pagi. Semua siswa mengikuti senam pagi. Beberapa siswa memakai sepatu putih. Nah, coba kita lihat ya. Manakah pernyataan yang benar? Yang benar nih. Ada siswa yang tidak mengikuti senam pagi. Ada siswa, di sini kan semua siswa gitu kan. Dari situ aja sebenarnya bisa kita langsung cross check, betul nggak? Ya semua siswa mengikuti senam pagi, ada siswa yang tidak. Nah, berarti ini salah kesimpulannya. Ya, atau udah ada yang jawab boleh di cross check ya. Kemudian setiap siswa yang tidak memakai sepatu putih mengikuti senam pagi. Betul nggak? Betul. Ya, gitu. Jadi setiap itu sama aja dengan semua. Pengganti setiap itu sama dengan semua. Kayak tadi, semua A yang C, kayak gitu ya. Semua A yang C ya adalah B, kayak gitu kan? Atau bisa juga semua A yang bukan C adalah B, gitu. Ya di sini kan beberapa siswa memakai sepatu putih. Jadi boleh nanti semua siswa yang memakai sepatu putih mengikuti senam pagi. Atau semua siswa yang tidak memakai sepatu putih mengikuti senam pagi gitu. Ya, jadi dua ini benar. Ada siswa bersepatu putih tidak mengikuti senam pagi. Ada siswa bersepatu putih. Lihat, yang bersepatu putih dia mengikuti senam pagi. Ya, jadi semua siswa yang bersepatu putih mengikuti senam pagi. Ya, boleh yang tadi dilihat lagi ya polanya. Sebagian siswa peserta senam pagi bersepatu putih. Yang tadi nih ya, sebagian A adalah B dan C ya. Jadi yang ini benar. Oke ya, jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, ini ya. Oke, satu soal lagi nomor 14. C, B, A, D, E, F, I, H, G, J, K, L, O. Ya, sudah ada nih yang jawab nih. Oke, Sabrina yang B jawabannya. Ya, oke, kita cross check dulu ya. Berapa sih nomor 14 ya? Oke, ya. C ke B, ya turun 1 ya, min 1. B ke A, min 1. Betul? A ke D, berarti loncat 3, betul ya? A, B, C, D. 1, 2, 3. Ini yang D. Oke, betul ya? Yang B ya. Jadi ini plus 3. Ya. Kemudian D ke E ini plus 1, E ke F plus 1, ya F ke I ini plus 3 ya. F, G, F, E, F, G, H, I ya. 1, 2, 3. Oke, plus 3 juga nih. Ya I ke H plus
Min 1 ya. IH. Oke, min 1 ya pasti plus 3. Nah, berarti ini bagian plus nih. JK berarti plus 1 ya plus 3. Berarti bagian min. Ya, min 1 ya MNO berarti N ini M. Oke, berarti yang B. Oke, ya. Mana lagi nih kira-kira nih soalnya nih? 15 mungkin ya. Coba kita lihat 15. Pada musim-musim tertentu terjadi gelombang tinggi di berbagai perairan Indonesia. Gelombang tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut. Nah, ini gelombang tinggi tidak dapat menyebabkan para nelayan tidak melaut. Ketika nelayan tidak pergi melaut, nah itu kan ada kalimat sambungan tuh. Jadi boleh kita pakai P maka Q. Ya. Jadi gelombang tingginya ya, jika gelombang tinggi maka nah tadi ada kalimat menyebabkan dan ada kalimat disebabkan. Kalau menyebabkan berarti ini kita ganti dengan maka. Ya, jadi nanti ini P ya, kemudian menyebabkan atau maka para nelayan tidak melaut. Berarti ini Q-nya nih. Ya, ini P, ini Q. Ketika nelayan tidak pergi melaut, ini kan Q nih. Betul ya? Kalimat yang kedua, ya. Jadi kalimat yang pertama jika P maka Q. Kalimat yang kedua, ketika nelayan tidak dapat pergi melaut, ikan menjadi langka di pasaran. Ya, apa nih? Maka ikan menjadi langka di pasaran. Ini kita misalkan R. Itu kan ya. Jadi jika Q maka R. Nah, ini dari dua kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan dulu nih. Kesimpulannya apa? P maka R. Ya, kemudian berikutnya, kelangkaan ikan menyebabkan harga ikan menjadi mahal. Kelangkaan ikan tadi kan R. Ya, menyebabkan jika kelangkaan ikan, jika terjadi kelangkaan ikan, maka tadi menyebabkan itu diganti dengan maka. Harga ikan menjadi sangat mahal. Ini misalkan S. Paham ya? Itu. Jadi nanti kalimat yang ketiga jika R maka S. Berarti kesimpulannya apa? Jika P maka S. Nah, ini kesimpulannya nih. Ya. Nah, coba kalau ke bawahnya ini kalimat-kalimat penjelasnya ya. Meskipun banyak orang yang ingin membelinya, sebagian tidak bisa mengkonsumsi ikan karena harganya sangat mahal. Ya. Oke, kira-kira mana? Tadi P-nya apa? P-nya itu gelombang tinggi, kemudian ikan mahal. Ya, berarti yang mana tuh? Gelombang tinggi Bapak Indonesia menyebabkan harga ikan sangat mahal. Oke, yang B ya, jawabannya ya. Nah, oke mungkin ini ya. Nah, nanti sisa waktunya digunakan untuk proses. Betul nggak? Sisa waktunya untuk proses. Tolong dikonfirmasi dulu. Oke ya, ini prosesnya coba dilihat di grup ya, sebentar. Kalau ada yang ditanyain boleh ya. Memang agak kurang cukup waktunya ya. Sebentar ya. Sudah di grup ya? Ini ada 10 soal. Oke, nomor 14 ya. Ya, ini nggak apa. Kalau Zoom-nya sih nanti kita sesuaikan ya, sekitar setengah enaman ya. 14 itu gini, Fatina ya. 14 itu gini, dia min 1 plus 3. Plus 1 plus 1 plus 3. Ini agak numpuk ya. Kemudian nanti min 1 plus 3. JKL
oh ini plus 1 plus 1 plus 3. Berarti pasti berikutnya min 1 min 1, nanti ini plus 3 gitu. Ya. Oh gitu. Ya udah ya udah. Kita lanjut berarti ya pembahasannya ya. Prosesnya biasanya setelah sudah selesai pembahasan dan setelah Zoom-nya ditutup. Oh gitu. Salah salah persepsi berarti. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kita lanjut ya. Ayo lanjut ya. Ah, cuman udah dikirim ya. Kita lanjut nomor 16. 16 mungkin ada yang sudah. Jika kenaikan, nah kalau ini jelas nih, kita nggak pusing kayak nomor 1 gitu kan dalam bentuk paragraf. Ya, ini agak lebih bersahabat lah. Tapi paling nggak kita latihan dari yang sederhana ya. Jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi barang meningkat. Jika P maka Q. Oke, ya jika P maka Q. Kenaikan biaya produksi meningkat, ya maka gitu kan mengakibatkan menyebabkan gitu kan ya. Berarti ini Q ya, penurunan laba pabriknya ini R gitu. Ya, atau ada juga yang pakai cara oh biaya produksi kita coret bisa juga gitu ya. Ini premis yang kedua, pernyataan yang kedua Q maka R. Ya, Q-nya kita coret ya, maka kesimpulannya jika P maka R. Gitu. Jadi jika harga bahan baku naik, maka penurunan terjadi penurunan laba pabrik. Ya, yang mana tuh? Ini ya, kenaikan harga bahan baku menimbulkan penurunan laba. Betul ya? Oke. Yang C ya, kalau salah boleh dikoreksi. Ya. Paham ya? Ini namanya silogisme nih. Namanya silogisme. Tapi nggak hafal nggak apa-apa. Ya, jadi kita punya 3 bentuk biasanya ya. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Terus yang tadi tuh, ya. P maka Q, negasi Q, hasilnya nanti negasi P. Ya, satu lagi ya, ini yang ponens. P maka Q, P gitu kan, maka jawabannya adalah Q gitu kan ya. Ini nggak usah dihafalin juga. Bisa ya. Kemudian nomor 17. Yuk, 17 mungkin sudah ada. Banyak karya seni indah yang dihasilkan oleh seniman jalanan, ya banyak karya seni indah yang dihasilkan oleh seniman jalanan sehingga menarik minat pecinta seni turun ke jalan untuk menikmati karya seni. Ya, salah satunya adalah lukisan dari seorang wanita yang memperlihatkan gambaran emosi pelukisnya. Salah satunya adalah lukisan dari seorang wanita. Informasi yang pasti benar. Berarti informasi yang ada di sini. Ya, kira-kira yang mana nih? Oke, boleh dibaca sekilas. Oke, yang mana? Karya seni lukis adalah satu-satunya. Hati-hati tuh. Di situ ada kalimat salah satu, jadi bukan satu-satunya. Betul ya? Karya seni selain karya tulis tidak menarik. Tidak menarik katanya di situ. Ya, tidak menarik pecinta seni untuk turun ke jalan. Ya, karya seni selain karya lukis. Ya, ini kan banyak karya seni ya, karya seni indah di sini. Ya, gitu atau ini nggak ada informasinya nih. Ya. Kemudian karya lukis tidak indah ketika kurang perlihatkan gambar emosi pelukisnya. Ini juga bukan ya, betul ya? Kayak yang pasti yang mana sih? Banyak pecinta seni turun ke jalan jika seniman jalanan menghasilkan banyak karya seni indah. Ini udah pasti ya. Yang D itu sama kalimatnya dengan kalimat pertama. Betul nggak tuh? Ya, jadi jawabannya yang D. Banyak pecinta seni turun ke jalan jika kan kalimat ini bisa kita ganti. Ya, jika seniman jalanan menghasilkan banyak karya seni indah, nah ini boleh kita pakai kalimat jika gitu kan ya, sehingga atau maka ya dapat menarik minat pecinta lah gitu. Ya, jadi jawabannya yang D. Ya, kalau yang masih agak ragu boleh ya.
Kemudian berikutnya nomor 18. Ini bisa nih, atau mungkin sudah ada. Nomor 18. Setiap pagi Budi berangkat pukul 7 menggunakan sepeda dengan kecepatan berapa? 30 km per jam. Dan tiba di sekolah pukul 7.30. Ya. Bila hari ini Budi berangkat jam 7:10, ya, berapakah kecepatan sepeda Budi agar tiba pukul 7.30? Nah, apa sih yang sama? Pasti yang sama jarak ya. Jarak pasti sama. Apa itu jarak? Jarak itu ya kecepatan dikali dengan waktu, betul? Ya, gitu. Jadi kecepatan dikalikan dengan waktu. Ini kondisi pertama sama dengan kecepatan S ini jarak ya. T berarti ya. Nah, T ini V dikali T atau dicari jaraknya dulu boleh. Ya, ini untuk kondisi yang kedua. Oke, yang pertama kecepatannya berapa? 30 km per jam dikali waktunya berapa tuh? Dari jam 7 sampai jam 7.30. Berarti 30 menit ya. 30 menit atau ini setengah jam. Betul? Ya, atau 0,5 jam. Ya, jadi 30 dikali setengah sama dengan ini kecepatan yang kita cari dikalikan dengan ini nih. 7.10 ya ke 7.30. Berarti waktunya berapa T-nya? Berarti 20 menit. 20 menit itu berapa jam? 20 menit itu 20 per 60 ya. Atau 1/3. Oke? Jadi kali 1/3. Ya, berarti tinggal kita silang. 30 kali 2, 15. 3-nya naik. 15 kali 3 jadi 45. Oke? Gitu ya. 45. Kalau ada yang beda boleh ya di cross check ya. Kemudian nomor 19. 19 juga ini hati-hati nih. D ke E ini biasa kalau agak kembar-kembar begini agak loncat ya, lengkap ya. Gimana lengkapnya nih? D ke E ini mungkin ya, D, E, kemudian F ya. Lengkap 2 nih. Ya. Betul ya? Oke. Berarti ini nanti ya. D ke E plus 1, E ke F plus 1, F ke G plus 1. Berarti G plus 1. Berarti apa? H, betul ya? Oke, berarti ini H. Ya. Kemudian berikutnya E ke F, F ke G, G ke H. Berarti H ke I. Gitu ya. Yang mana? Ada HI. Ya udah berarti yang B. Gitu. Jadi ini plus 1 juga. Ya, jadi boleh ditulis ulang ya. Ini plus 1 ya, plus 1 plus 1 plus 1. Gitu ya. Jadi di oretannya boleh ditulis ulang loh. Ya, jadi yang ini I ya. Jadi nanti hitungannya bisa nih ya. Jadi V-nya adalah 45 ya. Oke, boleh ya kita lanjut ya. Kecuali Zoom-nya udah stop ya. Nomor 20 ini soal SMP dulu nih. Terserah caranya gimana ya. Mau pakai diagram Venn juga boleh ya. Atau nanti kalau udah hafal tinggal langsung aja ya. Di suatu kampung mayoritas penduduknya adalah peternak. Sebanyak 150 orang memelihara kambing, 50 orang memelihara sapi, 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing. Keseluruhannya ya ada 210 orang. Pertanyaannya banyak peternak yang memelihara dua-duanya, sapi dan kambing. Itu biasanya ya beririsan ya. Gini kan diagram Venn-nya ya. Ini beririsan ya. Ini yang 30, ini misalkan kambing, ini sapi. Nah, ini yang dua-duanya kita misalkan X biasanya. Ya. Maka di dalam 150 yang memelihara kambing itu ada juga yang memelihara sapi. Makanya di sini 150 min X gitu. Ya. Terus yang memelihara sapi ini 50 min X. Nah, nanti yang di luar berapa? Yang di luar berapa orang tadi? 30 ya. Ini 30. Ya. Nah, total ini adalah 210. Ya, totalnya adalah 210. Ya, jadi nanti 150 min X ditambah X ditambah 50 min X ditambah 30 sama dengan berapa? 210.
Nah, gini. Ya, ini salah satu X-nya ini kita coretkan min X plus X. Jadi 150 ditambah 50 ditambah 30 tuh. Jadi 230 ya. 230 min X sama dengan 210 ditukar aja. Jadi X-nya 230 dikurang 210. Jadi berapa? 20. Gitu ya. Atau nanti apa? X-nya boleh kita simpan di kanan, itu juga boleh. Angka-angkanya kita tambahin 150 tambah 50 tambah 30 sama dengan 210 plus X, itu juga boleh. Ya. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. 21 bisa semua nggak 21? 21 ini gampang ya. Manakah nilai berikut yang terkecil? Kalikan aja nih. 8 kali 8 berapa? Ya, 64. Ya, 3 kali 25 berapa? 75. Ya. Kemudian 20 kali 4 berapa? 80. 90. 65. Jadi mana yang paling kecil? Jawabannya adalah yang A. Nanti nggak usah detil 8%, 0,08 atau 8/100 ya, nggak usah. Ya. Oke. Nomor 22. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, ini pakai jika maka nih. Jika maka. Ya, jika P maka Q. Ya, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Jika P maka Q. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, ini kan Q. Ya, ini kan Q. Ya, jika Q maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ini kita misalkan R. Gitu kan ya. Jadi premis yang kedua, pernyataan yang kedua, jika Q maka R. Berarti P maka R. Ya, P-nya apa tadi? Jika guru matematika menambah jam pelajaran, R-nya siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, yuk kira-kira yang mana jawabannya? Siswa nilai meningkat itu udah pasti salah ya. Yang siswa nilai meningkat ini salah. Ya, guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak. Oh, bukan tidak ya. Ini harusnya ikut. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Nah, ini juga salah ya. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah. Oke, berarti yang D. Oke, Azam. Betul ya, yang D. Jadi boleh kita belajar dari kalimat-kalimat begini ya. Jadi yang kayak poin-poin nomor 1 itu agak lumayan ya, karena kita harus mencerna meringkas kalimatnya ya. Yuk kita lanjut ya, mungkin 3 soal lagi aja ya. Nah, biar nggak kagok ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau masih ada kegiatan silahkan ya. Kalau yang masih ada kegiatan ini silahkan ya. Oke, mungkin nanti ada absen akhir ya. Syarat menjadi kepala sekolah di sekolah X adalah memiliki pendidikan terakhir minimal S2. Ya, jadi syarat kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah atau Kepsek ya, itu minimal S2. Ya, S2. Sedangkan untuk menjadi guru adalah memiliki pendidikan terakhir minimal S1. Gitu. Jadi guru ya di sekolah X ya itu minimal S1. Kemudian guru A adalah kepala sekolah yang bergelar doktor. Ya, doktor itu S berapa? S3 ya, doktoral ya, S3. Simpulan berdasarkan informasi di dalam teks tersebut adalah guru A bisa menjadi kepala sekolah di SMA X. Gimana? Simpulannya? Memenuhi kriterianya? Betul ya? Ya, ini jawabannya nanti yang A. Ya. Nah, jadi dia sudah memenuhi itu persyaratannya tuh. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 24. Nah, ada juga yang pernyataan memperlemah ya. Ini kita nggak pakai yang tadi tuh jika P maka Q gitu kan ya. Ini lebih hemat sebetulnya ya. Manakah informasi berikut ini yang dapat memperlemah pernyataan kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Jadi kalau memperlemah itu istilahnya apa? Menegasikan ya.
atau kebalikannya menegasikan. Ya, poinnya apa sih? Kayu jati ini mudah diolah. Paham ya? Kayu jati mudah diolah. Poinnya ini. Ya, mana yang memperlemah? Perajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan saat mengelola kayu jati untuk mebel tinggi. Kira-kira ini kebalikannya nggak nih? Katanya merugi. Ya, apa nih tingkat kegagalan saat mengelola. Nah, padahal pengelolaannya atau pengolahannya ini mudah. Betul. Ya, jadi ini nanti jawabannya ya yang A. Kalau yang lain tuh dia istilahnya memperkuat, ya tidak menegasikan, ya bukan kebalikannya. Penjualan kayu inti, nah ini kan menguntungkan. Kenapa? Karena tadi kan mudah diolah gitu. Ya, paham ya? Oke, ini juga sama perajin pemula. Nah, perajin pemula nih bisa ya bikin mebel dalam waktu singkat. Kenapa? Karena mudah diolah. Ya, makin tua umurnya kayu jati makin mudah dipotong, berarti mudah diolah juga gitu. Hasil olahan kayu jati terutama berupa mebel, ya gitu. Jadi ini lebih ke mudah diolah. Ya, atau mendukung, pasti. 25, satu lagi ya. Jumlah pengguna bus di kota A tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ada kalimat pengguna bus mengalami penurunan. Saat diwawancarai, salah seorang supir bus mengungkapkan bahwa penyebab dari penurunan pengguna bus adalah adanya jasa transportasi online. Manakah pernyataan berikut yang memperkuat? Nah, tadi memperkuat dan memperlemah, ya. Kalau ada kalimatnya banyak begini, ini kira-kira yang nyambung atau yang berhubungan. Yang berhubungan dengan kalimat. Ya, nanti kalau kita jadiin kalimat utuh itu nyambung gitu. Ya, ini mudah-mudahan apa kebaca ya. Yang mana kira-kira nih? Ada transportasi online, kemudian penurunan jumlah pengguna, ya. Jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan jumlah warga yang menggunakan bus. Nah, kira-kira ini bukan jawabannya nih, ya. Jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan jumlah warga yang menggunakan bus. Ya, jadi jawabannya ya yang memperkuat betul ini yang A. Ya, nanti kalau kita sambungin gimana kalimatnya? Ya, pengguna bus ya banyak apa namanya terjadi penurunan. Ya, terjadi penurunan apa namanya atau gini ya. Apa jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan dengan jumlah warga yang menggunakan bus ya sehingga ya terjadi apa terjadi penurunan penggunaan bus gitu ya. Kira-kira paham nggak tuh ya jadi dikira-kira yang nyambung gitu maksudnya ya atau adanya transportasi online ya menyebabkan jumlah warga yang menggunakan transportasi online itu lebih banyak dibandingkan warga yang menggunakan bus ya sehingga terjadi jumlah pengguna bus gitu ya kurang lebih begitu ya. Nah, ini jawabannya yang A ya. Jumlah transportasi bus belum memadai. Jadi apa ya kesimpulannya ya? Jadi kalimatnya kita sambungkan gitu ya atau menjadi nanti jadi premis jika maka ya premisnya nanti jadinya jika maka ya itu jika ada jasa transportasi online ya nanti kesimpulannya adalah pengguna bus di kota ya semakin menurun ya kenapa karena ini ya jadi ada premis penyambung gitu ya jumlah warga yang menggunakan transportasi online itu lebih banyak oke ya mudah-mudahan bisa dipahami ya jadi ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita eh, apa namanya izin ini dulu ya. Apa absen dulu ya. Oke, sebentar ya. 19, sebentar. Oke, yang mau on cam silakan ya. Oke, sebentar. Oke, mungkin ini aja
Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau kekurangan-kekurangan. Ya, tetap semangat belajarnya. Ya, sukses buat semuanya, sehat selalu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Oke. Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.